Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم فيه بسيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يهين إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول للنبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد
على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنعم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أدر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita menunjukkan bahwa diri kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan man ahabballah faqad ahabbani wa man ahabbani dakhalal jannah. Barang siapa yang mencintai Allah, maka sungguh dia mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, dia akan bersamaku besok di surga. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba Allah, umat Muhammad yang mendapat syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita ada di malam 11 Muharram. Kaitannya dengan tanggal 10 Syura itu, Nabi sendiri mengatakan bahwa man wasa'a ala yadihi fi yaumi Asyura wasa'allahu lahu fi sanatihi kulliyah. Barang siapa yang melonggarkan keluarganya pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka Allah akan melonggarkan dia 1 tahun semuanya di tahun akan datang. Oleh Allah dilonggarkan hidupnya, khususnya
rezeki yang akan Allah berikan kepada keluarga yang pada hari ini melunggarkan keluarganya untuk sehari khususnya tanggal 10 Muharram itu beda dengan hari-hari sebelumnya. Itulah keistimewaan bulan Muharram. Dikatakan dalam khutbah Jumat itu bahwa Allah Ta'ala menghiasi bulan Muharram dengan tanggal 10 surah. Ya memang di berbagai daerah khususnya di tanah air kita itu tiap tanggal 10 itu ada kegiatan yang sifatnya ritual dan plus sosial karena memperhatikan anak yatim misalnya, khusus tanggal 10 surah. Sangat besar hikmah yang Allah berikan kepada hamba Allah yang memperhatikan tanggal 10 surah itu. Karena seperti yang saya sampaikan di minggu kemarin bahwa tanggal 10 surah itu ada peristiwa besar yang Allah tampakkan dalam tanggal 10 surah itu. Diantaranya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan pati-patinya untuk mencelakakan Nabi Musa, tetapi sebaliknya Allah justru menyelamatkan Nabi Musa dan mencelakakan Fir'aun dengan pati-patinya. Dan juga Allah menyelamatkan Nabi Yusuf beserta pengikutnya pada tanggal 10 surah. Dan juga dalam riwayat yang lain Allah menurunkan Nabi Adam dari surga pada tanggal 10 surah. Itu diantaranya peristiwa yang terjadi di tanggal 10 surah. Hadirin hadirat yang saya muliakan, satu saja dari tiga tadi itu tentang Nabi Adam ya. Nabi Adam itu kan yang diturunkan oleh Allah dari surga itu sebab Nabi Adam itu dalam Quran itu tidak mengikuti istilahnya perintah Allah, bahkan sebaliknya melanggar aturan Allah, dilarang mendekati pohon zakum, tetapi justru malah makan buah zakum itu. Allah Ta'ala mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian mendekati pohon ini, pohon zakum yang dilarang oleh Allah. Tapi justru sebaliknya Nabi Adam bahkan dan Siti Hawa makan buah zakum itu. Akhirnya oleh Allah Ta'ala Nabi Adam diturunkan dari surga, dengan kata lain dikeluarkan dari surga turun ke dunia. Dengan demikian Nabi Adam menurunkan keturunan kan begitu, menjadi anak Adam seperti kita semua. Jadi ini saja peristiwa yang istilahnya kalau dalam Quran itu disebutkan asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Yang lebih substansial bahwa Allah akan menciptakan manusia, prosesnya lewat Nabi Adam kan gitu dan Siti Hawa. Andai kata Nabi Adam tidak turun ke dunia, mungkin manusia tidak ada seperti kita ini. Andai kata. Tetapi memang karena kehendak Allah untuk menciptakan manusia termasuk kita ini, prosesnya lewat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Akhirnya ada manusia hidup di dunia sampai akhir zaman seperti kita ini. Jadi ada hikmahnya Nabi Adam turun dari surga ke dunia. Lahirlah manusia-manusia termasuk seperti kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di dalam hadis kaitannya dengan rahmat Allah yang akan diberikan kepada hambanya, termasuk kepada siapa saja, termasuk kita ini. Andai kata pada hari ini, hari 10 surah, tapi ini sudah malam ya,
sudah malam 11. Tapi tidak apa-apa, karena memang hadis ini tiap tahun saya sampaikan. Maksud saya supaya tidak lupa. Kalau yang lupa bisa ingat, kalau yang sudah ingat tambah ingat kan begitu. Ini hadis sudah dipraktekkan oleh para sahabat. Bahkan ada sahabat Nabi yang mempraktekkan hadis ini sampai 50 tahun sampai 60 tahun. Jadi terbukti kalau keluarga itu melonggarkan keluarganya pada tanggal 10 Syuro, khususnya makanan itu. Hal-hal yang menyenangkan keluarga itu yang tidak dilarang oleh syariat dilepas pada tanggal 10 Syuro, maka kehidupan keluarga itu akan dijamin 1 tahun itu longgar itu. Dengan kata lain kesejahteraan tambah meningkat. Ya mohon maaf ini, memang yang banyak itu kalau di kalangan santri itu memang orang tuanya dikasih tahu, diinformasikan kepada bapak ibu, akhirnya dipraktekkan. Bahkan ada istilahnya jendang suro itu. Ya bukan apa-apa ya, menjadi sesuatu yang dibiasakan karena mengandung hikmah besar sebetulnya. Bukan cuma sekedar terjadinya peristiwa seperti Nabi Musa dan Nabi Nuh, tetapi juga umat Muhammad melaksanakan hikmah di bulan Muharram itu, bulan Syuro itu, khususnya tanggal 9 dan tanggal 10 melaksanakan puasa sunnah itu. Karena memang oleh Allah diberi peningkatan rahmat yang diberikan kepada hambanya. Sampai-sampai orang Yahudi saja melaksanakan puasa karena tanggal 10 Syuro itu Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa, kan begitu. Jadi wujud bersyukurnya orang Yahudi kepada Allah itu dengan wujud melaksanakan puasa. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan yang lebih pantas dan lebih utama ya saya dan sahabat saya, bahkan umat saya, kan. Akhirnya Nabi Muhammad melaksanakan puasa, bahkan memerintahkan pada para sahabat untuk melaksanakan puasa tanggal 10 Syuro. Hal ini sudah saya terangkan di minggu-minggu kemarin ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, menjadi bulan yang dimuliakan, satu dari sekian bulan yang diistimewakan. Dalam 1 tahun 12 bulan, ada 4 bulan disebut bulan yang dimuliakan. Di antaranya bulan Muharram. Kemudian bulan Rajab, kan gitu. Kemudian bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, kan gitu. Bulan yang diistimewakan oleh Allah beda dengan bulan-bulan yang lain. Cuman dalam keistimewaan bulan yang beda-beda itu kita juga tidak merendahkan bulan yang tidak disebut bulan Muharram. Misalnya bulan Maulid Nabi. Justru bulan Maulid Nabi itu dikatakan Rabiul Awal. Allah Ta'ala menurunkan Nabi Muhammad ke dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal. Intinya semua waktu, semua hari, semua minggu, semua bulan itu ada keistimewaan tersendiri. Lebih-lebih bulan puasa, kan begitu. Tapi secara khusus kaitannya dengan bulan Muharram, seperti yang sudah kita ikuti kemarin-kemarin itu, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, bahwa Allah Ta'ala berjanji berdasarkan hadis Nabi mau meluaskan rezekinya satu keluarga yang hari tanggal 10 Syuro itu dilonggarkan hidupnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini hikmah dari bulan Muharram yang notabene menjadi awal tahun yang ditetapkan berdasarkan
agama kita agama Islam. Otomatis orang Islam punya tahun beda dengan tahun Masehi yang disebut miladiyah itu. Kalau ini disebut tahun Hijriyah karena tolak ukurnya dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi setelah Nabi wafat diganti Sayyidina Abu Bakar kurang lebih 3 tahun 11 bulan 11 hari, kemudian Sayyidina Umar 10 tahun 6 bulan kurang sehari. Pada kepemimpinan Sayyidina Umar itulah ditetapkan tahun Islam, bertolak dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang lebih ditetapkan Muharram sebagai awal tahun sekitar tahun keempat lebih dari hijrah Nabi. Karena di Khalifah Sayyidina Abu Bakar itu belum ditetapkan tahun Islam itu. Begitu diganti Sayyidina Umar tahun keempat, Sayyidina Umar menggantikan Sayyidina Abu Bakar, lalu ditetapkan tahun Islam, bertolak dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita tidak hanya mengutarakan tentang Muharram, bulan Suro, tetapi kita mengisi bulan Suro ke belakang. Setelah bulan Suro nanti Dzulhijjah, ya Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, seterus. Tapi kita mengisi dari bulan-bulan itu dengan tindakan yang lebih baik supaya setiap bulannya kita mengisi bulan-bulan yang Allah berikan kepada kita itu untuk dilalui kehidupan di dunia, khususnya bisa kita isi dengan amal-amal yang Allah perintahkan, dan sekaligus kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Bukan hanya karena bulan Muharram dimuliakan, tetapi juga tahun baru Islam itu kita perbarui semua amal-amal yang kita terima sebagai umat Muhammad untuk melaksanakan perintah Allah, perintah Nabi Muhammad, diperbarui semua, dalam arti yang sudah sempurna lebih disempurnakan kembali, yang belum sempurna bisa disempurnakan, bahkan yang istilahnya kadang-kadang kita melaksanakan, kadang-kadang tidak, itu diusahakan supaya dilaksanakan dengan istiqomah. Bukan hanya kalau kita sudah perling itu, kalau oper iling itu bukan itu saja, tapi kita memperhatikan bahwa apa yang Allah perintahkan lewat Nabi Muhammad kita memperhatikan dan kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau kita punya hati yang tulus di dalam melaksanakan perintah Allah itu, kehidupan kita dijamin itu tidak akan sengsara. Dengan kata lain, oleh Allah dilonggarkan dan bahkan diberi jaminan untuk menjadi hamba Allah yang selamat dunia akhirat, karena menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Kebetulan kalau dalam maqasidus syariah itu ada 5 itu. Pertama, hibdun nafas, menjaga diri kita masing-masing. Kedua, hibduddin, menjaga agama. Ketiga, hibdul mal, menjaga harta. Keempat, hibdun nasal, menjaga keturunan. Ya, kemudian hibdul akal, menjaga akal pikiran kita tidak sampai keliru
di dalam memahami syariat Allah. Ada 5 maqasidus syariah itu. Tujuan daripada syariah Allah turunkan untuk hambanya termasuk kepada kita. Ada 5 maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu tujuan Allah Ta'ala menurunkan syariat, aturan main bahasa Indonesia. Aturan yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad supaya dilaksanakan oleh umatnya termasuk oleh kita. Diperhatikan, saya ulangi, hibdul nafas, menjaga diri kita masing-masing, hibduddin, menjaga agama, hibdul akal, menjaga pikiran, akal, pikiran, hibdul mal, menjaga harta benda, hibdul nasl, menjaga keturunan. Ini ada kaitannya dengan turunnya aturan-aturan dari Allah lewat Nabi Muhammad SAW yang disebut syariat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, hibduddin, menjaga agama itu maksudnya yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Garis besarnya itu hibduddin itu. Hibdul akal, menjaga akal pikiran supaya pikiran kita itu bergerak ya sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang didawuhkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Kemudian oleh Nabi Muhammad diterjemahkan dengan sabdanya, hadis Nabi Muhammad, namanya hibdul akal. Ya, kalau kita punya pola pikir yang positif, baik, sesuai dengan petunjuk Allah, insya Allah kita melaksanakan agama itu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Insya Allah kita bisa melaksanakan firman Allah, sabda Nabi yang perintahnya dilaksanakan, larangannya juga kita tinggalkan. Itu sebetulnya yang dikatakan di dalam maqasidus syariah itu ya hibduddin itu. Kalau kita perhatikan kepada agama Allah, karena hidup kita itu diatur oleh agama, insya Allah kita ini melangkahnya tidak salah, tidak keluar dari aturan-aturan yang Allah tetapkan lewat Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kemudian ada hikmah yang penting juga di dalam melaksanakan agama itu, karena garis besarnya juga hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Kalau hablum minallah sudah kita laksanakan, yang pokok itu lewat sholat 5 waktu, hablum minallah ya. Kemudian hablum minannas itu banyak cabangnya itu. Banyak istilahnya kaitannya dengan sosial kemasyarakatan yang kita lalui setiap ada kegiatan di kampung kita masing-masing. Bahkan kalau bulan Muharram, hablum minannasnya itu fokus kepada hal-hal yang mengandung hikmah berkaitan dengan bulan Muharram, seperti menyantuni anak yatim, ya kan gitu. Cuman anak yatim itu kan batasnya dari sejak lahir sampai akil balik. Jadi kalau sudah balik itu tidak masuk kategori yatim. Yang yatim yang dimaksudkan dalam mendapatkan hikmah keistimewaan di bulan Muharram itu yaitu yang usia balita, itu ceritanya. Kemudian orang Islam termasuk kita,
umat Muhammad disunnahkan mengusap-usap embun-embunannya anak yatim. Ini kaitannya juga dengan hablum minan nas itu. Kemudian banyak bersilaturahmi kan gitu. Termasuk malam ini kita dalam arti niat ingsun silaturahmi. Ini ada hikmah terkandung dalam Muharram, bulan Suro. Kemudian anak yang kita santuni itu diberi sesuatu yang dia senang, tetapi tidak menimbulkan mudarat ya. Sesuatu yang membuat anak itu mudarat jangan diberi, karena jadi persoalan. Misalnya ini yang sederhana itu. Anak itu senangnya diberikan es. Nah, padahal anak-anak itu kalau minum es kan watak-watuk. Jauh usah dikasih itu, kasih yang lain saja. Supaya anak itu punya kesenangan tetapi tidak membuat anak tersebut mudarat. Tapi kalau diberi sesuatu yang senang tapi membuat mudarat, nah itu kurang begitu istimewa. Jadi kita harus pandai-pandai memberi sesuatu yang menyenangkan kepada anak yatim, khususnya di bulan Muharram. Insya Allah Allah Ta'ala akan memberi kelonggaran kepada orang yang menyantuni anak yatim itu, hidupnya terutama pola pikirnya yang tenang, pikirannya tentram gitu, keluarganya juga bahagia, kemudian rezekinya oleh Allah Ta'ala dilonggarkan. Ini anak yatim. Anak yatim kalau di sini ini yang banyak ini mulai kemarin saya cari anak yatim itu, tidak nemu gitu, sulit gitu. Kalau yang du'afa banyak. Du'afa itu dalam arti anaknya orang kurang mampu, itu ada. Tapi yang dituju kan anak yatim yang seorang tuanya sudah meninggal, khususnya bapaknya meninggal. Tapi kalau bapak ibunya meninggal, yatim piatu katanya. Anak yatim itu bapaknya sudah ada, usia balita, itu diperhatikan, beda dengan yang lain. Bahkan dalam agama yang harus diwaspadai oleh keluarga yang menjaga anak yatim, jangan sampai ada sesuatu yang berkaitan anak yatim katut kepada yang jaga itu. Atau liknya atau kudinya, ada pakdinya. Itu ya kalau karena anak yatim belum bisa diajak rembukan, itu tahu-tahu diputuskan sendiri oleh yang jaga, tapi itu secara agama keliru. Wah, itu juga ada persoalan tersendiri itu. Yang yatim maksud saya. Termasuk harta warisan anak yatim itu tidak asal begitu diwaris oleh keluarga yang menjaga itu. Nah, karena berkaitan dengan anak yatim, harus diperhatikan betul itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini kaitannya dengan hablum minan nas. Hablum minan nas yang lain juga oleh agama itu didorong supaya kita itu memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, lepas dari tadi bukan hanya anak yatim, semua yang berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama, tetapi bukan kaitannya dengan waris atau anak yatim, tidak. Kita memperhatikan juga hubungan kita dengan yang lain supaya tidak konslet, supaya ada hubungan baik di antara sesama. Karena itu menjadi prinsip agama, hidup manusia bisa selamat dunia akhirat apabila hablum minallah wa hablum minan nasnya itu normal. Tapi kalau sebaliknya, hablum minallah bagus, hablum minan nas kurang bagus, itu tidak baik itu. Atau hablum minan nas bagus, hablum minallah tidak bagus. Ini juga jadi persoalan. Jadi dua jalur itu harus kita dandani supaya bisa kehidupan kita
oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dalam kehidupan kita itu dengan jalan yang mudah, sehingga kita tidak mendapatkan jalan yang sulit atau kalut kita dalam menghadapi kehidupan. Karena sekarang melihat situasi yang kita lihat dan kita saksikan bersama, ini kelihatannya disusahkan dengan situasi yang ruwet itu. Ini kalau kita tidak mempunyai hubungan kita erat dengan Allah, hidup kita itu sengsara. Jadi harus diusahakan bagaimana kita dekat dengan Allah, sehingga hal-hal yang di luar itu insya Allah oleh Allah Ta'ala dijaga. Karena Allah itu yang tahu, yang bisa istilahnya melancarkan kehidupan itu Allah yang memberi jalan. Semua yang kita usahakan dengan niat yang tulus, Allah Ta'ala meridhoi, insya Allah lancar hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau mengikuti suasana sekarang yang kita saksikan dan kita lihat bersama, itu kayaknya hidup itu tidak akan normal. Kayaknya, tetapi kita sebagai hamba Allah yang iman, beragama Islam, kita harus perhatikan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbaiki hablum minallahnya lewat ibadah kita, usaha kita ke depan itu supaya oleh Allah dilancarkan. Ini kalau tidak ke sana, kita mengandalkan akal pikiran kita yang condongnya itu kepada manusia, bukan kita menolak hubungan kita dengan yang lain, tetapi memang harus hablum minallah dan harus hablum minannas. Saya kira itu gambaran sekilas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa hidup dalam tahun 1448 Hijriah ini ke depan bisa diberi rahmat, nikmat, barokah, hidup kita tenang dan bahagia dan tidak ada hal-hal yang membuat diri kita sulit itu. Dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.